Kemudian kita masuk pembahasan zikir al-masa. Qala al-musannif waffaqahullah, azkarul masa, zikir-zikir petang. Zikir-zikir petang. Wa waktuha, waktu zikir petang, min ghurubis syamsi, dari mulai terbenamnya matahari, maghrib berarti ya, ila ghiyabis syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Kalau matahari mau terbenam disertai ada guratan-guratan warna jingga kemerah-merahan ya. Nah itu. Naam. Wa huwa ibtida'u waqtil isya, hilangnya warna jingga, merah jingga itu tadi, itu berarti mulai datang waktu isya. Sekaligus mengingatkan kita waktu maghrib, bukan kita keliru, tapi waktu maghrib itu harus disegerakan. Jangan sampai sudah gelap, warna jingga kemerahan hilang, kita baru sholat maghrib. Kecuali darurat, perang misalkan gitu, lain. Nah ya. Baik, kembali zikir-zikir petang. Wa waktuha, waktu zikir petang, min ghurubis syamsi, dari maghrib ila ghiyabis syafaqil ahmar, sampai hilangnya warna merah jingga yang menyertai terbenamnya apa? Matahari. Wa huwa, ditegaskan oleh muallif, hilangnya warna merah jingga itu ibtida waqtil isya, mulai datangnya waktu isya. Jadi waktu maghrib. Berarti zikir petang itu sama waktunya dengan waktu sholat maghrib. Sebagaimana zikir pagi sama waktunya dengan waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh dari terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Zikir petang dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaqul ahmar, merah jingga yang menyertai terbenamnya matahari. Nah ya, berdasarkan dalil yang kemarin sudah kita tegaskan, hari dimulai dengan waktu yang namanya subuh, malam dimulai dengan waktu yang namanya al-masa. Masaun bahasa Indonesianya sore. Sore dengan arti masaun itu masuk waktu malam. Jadi tidak disebut masaun kecuali sudah maghrib. Jelas? Berarti yang berzikir sebelum maghrib berarti dia melakukan zikir sebelum waktunya. Ini apa yang dipilih, ditegaskan oleh muallif dalam kitabnya ini. Berdasarkan hadis kemarin, ma min ahadin yaqulu sabaha kulli yaumin, tidak ada seorang pun yang mengucapkan zikir pada waktu subuh setiap hari. Berarti subuh itu bagian dari yaum. Wa masaa kulli lailatin, dan masa kulli lailatin, arti bahasa kita sore setiap malam. Berarti sore itu juz'un minal lail, bagian dari malam. Jelas? Nah, itulah waktu zikir petang. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang hadis al-istighfar, hadis istighfar itu, Rasulullah SAW mengatakan, waman qalaha idza amsa. Perhatikan kalimat ini, waman qalaha idza amsa, siapa yang mengucapkan zikir istighfar itu ketika amsa, sore hari, famata min lailatihi, lalu dia mati malam itu, famata min lailatihi, lalu dia mati di malam itu. Ini menunjukkan sore itu bagian dari malam. Jelas? Nah, malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, ittifaqon, sepakat. Sepakat kaum muslimin, malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Maka tanggal 1 Hijriyah
itu mulai dari terbenamnya matahari. Ya, beda dengan Masehi. Tanggal 1 itu jam 00. Nah, kan gitu ya. Jam 00 itu baru tanggal. Perubahan, pergeseran hari itu jam 00. Dalam Islam enggak begitu pergeseran waktu itu. Terbenam matahari berarti bergeser dari al-yaum menuju lailah. Kan gitu. Dari terbenam matahari sampai hilangnya safakul ahmar. Berarti ini pergeseran pertama. Dari masa menuju ke lail, ke atamah. Dari masaun menuju ke atamah, ke bagian dari malam yang berikutnya. Ada nanti perubahannya. Nanti ada apa? Waktu sahur, sahar. Ada waktu sahur. Ada nisful lail. Kan gitu, ada waktu sahur, baru nanti muncul fajar shadiq, subuh, gitu. Dan ini dibahas dalam Islam seperti itu oleh para ulama. Karena waktu itu istimewa. Ada waktu-waktu yang disebutkan oleh dalil istimewa. Misalkan waktu sahur. Nah, ini waktu istighfar yang paling bagus di waktu sahur. Makanya waktu sahur jangan dihabiskan untuk tidur. Jifatun billail. Kayak bangkai kalau malam hari. Ngongrok gitu kecapean. Bangun-bangun dengar adanya Pak Raymond. Nah, sholatu khairum minan naum, baru bangun. Itu pun bisa tidur lagi kan. Jangan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka biasa apa? Istighfar. Disitulah orang-orang hebat saatnya menangis kepada Allah. Disitulah orang-orang hebat saat meletakkan dahinya di tempat yang paling rendah tapi istimewa di hadapan Allah, sujud menyembah Allah. Waktu itulah saatnya orang-orang yang hebat merengek, menghibah, meminta kepada Allah SWT. Sementara ahli dunia yang capek dengan dunianya melaluinya dengan tidur, menjadi bangkai, seonggok bangkai di atas tempat tidurnya. Wala haula wala quwata illa billah. Orang yang cerdas memikirkan dirinya, dia akan berniaga dengan Tuhannya di saat-saat istimewa seperti itu. Orang yang akan meraih fajar adalah orang-orang yang berjalan di malam hari. Ya, nah, baik. Jadi kembali ke waktu zikir petang dimulai dari terbenam matahari. Jadi andaikan terbenam matahari, seorang melakukan membaca zikir petang, berarti dia sudah berzikir pada waktunya. Hanya biasanya ketika terbenam matahari dikumandangkan azan maghrib. Dari azan sampai ditegakkan salat, kebiasaan salaf diisi dengan istighfar, doa, salat. Jelas? Biasanya dari azan sampai iqamah salat, para salaf kita mengisinya dengan apa? Istighfar, dengan doa, dengan salat. Karena ada hadis Nabi SAW, ya, la yuraddu doa bainal adzan baina al adzanaini. Tidak ditolak doa yang dilakukan di antara dua adzan, yaitu antara adzan dan iqamah. La yuradud doa. Makanya para talabah khususnya ikhwah sekalian, Allah sudah berikan waktu kita 24 jam. Waktu bincangnya sudah banyak. Waktu santainya sudah banyak. Waktu yang hanya mungkin 5-10 menit menunggu iqamah, itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jangan sia-siakan. Apalagi para talabatul ilm, kebutuhan kita kepada Allah tentang ilmu jauh lebih besar dari kebutuhan semua orang. Kenapa enggak dimanfaatkan waktu itu untuk menengadahkan tangan, berdoa, meminta kepada Allah? Masih digunakan untuk ngobrol, masih digunakan untuk bincang-bincang yang kadang-kadang itu urusan dunia dibawa ke masjid. Sayang betul. Salatlah waktu itu kalau ada syariat salat. Misalkan salat qabliyah, salat. Di salat itu berdoa. Di sana ada hadis Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa
sajidun fa'aksiru minad du'a fihi. Paling dekatnya keadaan hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud, perbanyak doa saat sujud. Kalau kita nggak bisa doa secara khusus karena waktu itu hanya cukup untuk salat, doalah di dalam salat itu, di dalam sujud itu, doa. Sayang betul waktu itu kalau berlalu hanya begitu saja tanpa kita gunakan untuk bermunajat, berdoa kepada Allah SWT. Sedang doa saat itu dijanjikan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Ya, nah karena itu antara azan atau masuk waktu maghrib sampai iqamah itu adalah waktu yang biasa salaf isi dengan doa dan istighfar atau salat. Maka setelah itu ditegakkan salat maghrib, gitu ya, ditegakkan salat maghrib. Habis salat maghrib ada apa? Zikir ba'das shalah yang kemarin sudah kita bahas, al-baqiyat as-salihah, ya. Nah, habis itu ada salat 2 rakaat ba'dal maghrib, silahkan. Nah, waktunya berarti setelah zikir ba'das salat maghrib, boleh nanti salat ba'diyahnya di setelahnya, atau habis salat ba'dal maghrib rawatib setelah maghrib baru kemudian dikerjakan zikir petang. Jelas ya? Nah, ini waktu yang dipilih oleh al-muallif tanpa mengingkari adanya pendapat yang lain. Tetapi begitu menurut yang kita pahami, begitu kuat hujah yang diberikan oleh muallif. Karena hadis menyatakan sore dengan bahasa Arab masaun itu bagian dari malam, sedang malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Maka beliau menegaskan, siapa yang melakukan zikir petang sebelum terbenam matahari, berarti dia melakukan ibadah zikir sebelum waktu yang diberikan, maka dihukumi dia belum menunaikan zikir. Ini pendapat yang dipilih oleh al-muallif hafidhahullahu ta'ala, ya. Nah, bahkan beliau katakan, fala takunu hadhil adhkaru qabla ghurubi syamsi abadan. Maka tidak ada zikir-zikir petang itu dikerjakan sebelum terbenam matahari, selamanya nggak ada itu. Nah, ini penegasan dari beliau. Wa hadha huwal madhabul mansur. Ini adalah madhab yang kuat, yang mesti dimenangkan, gitu ya, yang tertolong. Wa ilaihi dhahaba jama'atun min ahlil ilmi. Dengan pendapat ini dipilih oleh jamaah dari para ulama, ke Ibni al-Jazari, ya, seperti Ibni al-Jazari. Wa huwa alladhi tadullu alaihi al-adillah, dan pendapat ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada. Fala dzikra lil masai illa ba'da ghurubi syamsi, maka tidak ada zikir petang kecuali setelah terbenamnya matahari. Li'annal masa'a ba'dul lailah, karena namanya al-masa, bahasa kita sore, itu adalah bagian dari malam. Wal lailatu la tadkhulu illa ba'da ghurubi syamsi, sedang malam itu tidak terjadi kecuali setelah terbenam matahari. Fabtida'u dzikril masa min ghurubi syamsi, maka mulai zikir petang itu dari sejak terbenamnya matahari. Jelas ya? Nah, kemudian akhir waktu dari zikir petang ini adalah ghiyabus safakil ahmar, hilangnya mega merah yang mengiringi terbenamnya matahari. Kalau matahari mau terbenam, nanti biasa muncul apa? Warna merah, ya, merah jingga, warna kemerah-merahan, dan itu hilang menunjukkan datangnya waktu Isya. Berarti dari waktu terbenamnya matahari sampai datangnya waktu Isya, permulaan Isya, itulah waktu melakukan zikir petang. Jadi waktu maghrib itu waktu yang sangat singkat, penuh dengan ibadah, maka dipegangi, ya. Nah, baik.
Nah, jadi itu fikihnya tentang zikir sore. Pertama saya ulangi, waktunya mulai terbenam matahari. Terbenam matahari itu maghrib sampai hilangnya syafaqul ahmar, yaitu datangnya waktu isya. Jadi waktu dikerjakannya salat maghrib atau waktu salat maghrib itulah waktu zikir petang. Karena antara terbenamnya matahari, azan, sampai ditegakkannya salat, para salaf kita biasa mengisi waktu itu untuk doa dan istighfar, maka tidak ada waktu lagi. Kalau kita mau mencontoh salaf kita, maka waktu untuk menunaikan zikir ini tentu karena setelah istighfar dan doa ada salat maghrib, setelah salat maghrib ada zikir ba'da salat fardu maghrib, kemudian ada salat 2 rakaat ba'diyah, baru zikir petang dikerjakan. Apa cukup waktunya? Cukup, sangat cukup. Ya, nah, jelas ya. Baik, insyaallah itu pertama muqaddimah untuk zikir petang. Kita sudah bahas waktunya, ya, waktu dengan penjelasan dalil bahwa masaun yang artinya sore itu bagian dari malam, maka tidak ada zikir petang dikerjakan kecuali setelah terbenam matahari, karena malam itu ditandai dengan atau dimulai dengan terbenamnya matahari maghrib. Akhir waktu zikir petang adalah datangnya waktu isya. Kapan berzikir ini berarti? Karena antara adzan sampai ditegakkan sholat, biasa salaf kita menggunakan untuk doa dan istighfar. Habis itu ditegakkan sholat maghrib. Habis sholat maghrib ada zikir setelah sholat fardu, maka berarti setelah itu ditunaikan zikir petang. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.